البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita muka surat berapa? 29. Di akhiri. Baik. Untuk yang itunya Iya. masuk ke 30, selesai 30 hada aula itu. Berarti sekarang 31. Admin awal. Oh iya, pikiran kemana? Ini dulu Kak ya. Kacau pikiran. Iya. Iya, syarh sunnah dulu Kak ya. Akhir 29. Qala fadilatu Syekhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, idzan al-imanu bil qadar aslun min usulil iman. Jika demikian, maka keimanan kepada takdir itu salah satu dari prinsip-prinsip keimanan. Baik, karena ini bagian dari iman pada rububiyah Allah taala. Baik, maka memang ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, asasi. Faman lam yu'min bil qadar falaysa bimumin. Maka barang siapa tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan mukmin. Karena apa? Meragukan kelengkapan dari rububiyah Allah taala sebagai pengatur alam semesta dan sebagainya. Wal imanu bil qadar yatadammanu al imana bima ratibihil arba. Keimanan pada takdir itu mengandungi keimanan kepada 4 tingkatannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Wahya al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal iradah wal khalqu wal ijad. Yang pertama ilmu, pengetahuan. Yang kedua adalah penulisan. Yang ketiga masyiah wal iradah, keinginan, tayyib, dan kehendak. Kemudian yang keempat adalah penciptaan dan pengadaan. Hadhihi maratibul qadari al-arba. Ini adalah 4 tingkatan takdir. Allati malam yu'min biha lam yu'min bil qadar. Yaitu barang siapa tidak beriman kepadanya, berarti dia tidak beriman kepada takdir. Al ilmu wal kitabah wal masyiatu wal iradah wal khalqu wal ijad. Fal ilmu bil martabatil ula Fal imanu bil martabatil ula hiyal ilm. Maka keimanan kepada tingkatan yang pertama yaitu ilmu, yashmalul imana bi ilmillahil azali, mencakupi keimanan kepada pengetahuan Allah yang bersifat azali, yang la bidayatalah, yang tidak ada batas awalnya, azali. Al-madhi, yang sudah lampau. Alladzi laisa lahu bidayah, yang tidak memiliki ujung awal. Ini jelas tidak masuk akal untuk kita. Dan memang akal kita terlalu pendek membayangkan sesuatu tanpa batas awal. Tapi memang itu adalah kesempurnaan dari ilmunya Allah taala, tidak ada batasannya sama sekali. Li'anna Allah taala huwal awwalu alladzi la bidayata li awwaliyatih. Karena Allah itulah yang pertama, yang mana tidak ada permulaan bagi awalnya dia. Kama annahul akhiru alladzi la nihayata li akhiriyatih. Dan sebagaimana dia itulah yang paling akhir, yang mana tidak ada ujung, tidak ada batasan pada untuk akhirnya dia. Ini adalah perkara-perkara yang di luar akal kita. Ya, kita hanyalah makhluk ciptaan saja. Disuruh membayangkan dulu awal-awal Allah bagaimana, di luar kemampuan kita, tanpa ada batas awal sama sekali. Sebelum penciptaan langit dan bumi, lalu apa yang Allah lakukan? Tak tahu kita. Ini bukan urusan kita. Adapun mubtadi'ah, mereka membuat lawazim. Harus sebelum ini Allah harus begini, Allah harus begini, dan berarti konsekuensinya Allah harus begini. Dari mana dia tahu? Dia tidak tahu itu. Tayyib. Fal imanu bi ilmillahil azali makna annahu kama alima bil asya'i fil azal fakadzalika
ya'lamul asya'al hadirata wal mustaqbalah. Maka keimanan kepada ilmu Allah yang bersifat azali maksudnya adalah sebagaimana Allah mengetahui perkara-perkara sejak di masa dahulunya, yaitu apa? Bahkan sebelum perkara itu terjadi Allah sudah tahu. Bahkan sebelum Allah menulis di Lauhul Mahfuz Allah tahu apa aja yang akan terjadi dan kalau terjadi bagaimana dia itu. Dan ini betul-betul apa? Pengetahuan yang sangat mendetail dan kompleks. Tidak mampu akal kita mencernakannya. Belum terjadi tapi dia sudah tahu secara terperinci. Tapi memang Allah Maha sempurna ilmunya, tahu segalanya. Maka demikian pula dia mengetahui. Kalau tadi dengan apa? Dengan menyebutkan dengan fi'il madhi, sekarang dengan pola fi'il mudhari, mengetahui perkara-perkara yang hadir sekarang ini dan di masa yang akan datang, di masa hadapan. Fallahu ta'ala alimal asya'a fil azali qabla kauniha. Maka Allah ta'ala mengetahui perkara-perkara di masa lampau sebelum perkara-perkara itu terwujud. Wa ya'lamu ma lam yakun, dan dia tahu apa yang tidak terwujud. Laukana, kalau dia terwujud, kaifa yakun, bagaimana terwujudnya dia. Taib. Belum ada, namun Allah sudah tahu orang ini akan terbentuk pada tahun sekian dan di halaman, yaitu apa, di hari kesekian dia akan berbuat demikian dan seterusnya. Betul-betul pengetahuan yang lengkap dan sempurna. Taib. Qala ta'ala anil kufar. Allah Ta'ala berfirman tentang orang kafir, lamma sa'alur raja'ah ila dunya, manakala mereka meminta dikembalikan ke dunia, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan, yaitu di dunia, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang darinya, yaitu apa? Maksiat dan kekufuran dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, kullu ya'malu ala syakilatih, setiap orang akan beramal sesuai dengan karakternya. Kalau karakter mereka memang kufar sampai mati, nanti mereka minta dikembalikan ke dunia, akan seperti itu lagi. Memang karakternya tidak mau menerima keimanan dan kebaikan. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka dusta, benar-benar mereka itu dusta kalau bilang nanti akan beriman, akan beramal soleh dan seterusnya. Tayyib, fa ilmuhu bi annahum law ruddu la'adu limanuhu an huwa dalilun ala ilmillahi bima lam yakun law kana kaifa yakun. Maka pengetahuan Allah bahwasanya mereka seandainya dikembalikan ke dunia, pastilah mereka kembali kepada perkara-perkara yang mereka dilarang dari melakukannya. Ini sebagai dalil, ini menunjukkan tentang pengetahuan Allah tentang perkara yang belum terjadi. Kalaupun dia terjadi, bagaimana akan terjadi. Ini tentunya apa? Istidlal dengan sebagian menunjukkan kepada keseluruhan. Jelas yang diceritakan adalah tentang orang kafir itu. Namun dengan ini kita tahu memang Allah Ta'ala tahu segalanya. Orang mukmin dia juga tahu. Kalau mukmin kembali ke dunia, memang dia akan memperbanyak amal soleh. Memang karakternya adalah karakter yang baik dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan perkara-perkara yang lain, hewan juga demikian. Yaitu Allah tahu keadaan mereka. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Seandainya Allah tahu pada diri mereka, yaitu apa? Orang-orang kufar, terutama adalah kufar Quraisy, karena ayat-ayat ini terkait dengan perang Badar. Seandainya Allah tahu di dalam jiwa mereka itu ada kebaikan, niscaya Allah jadikan mereka itu mendengar, yaitu apa? Sam'ul ijabah, yaitu memenuhi seruan, bukan sekedar mendengar, jelas mereka mendengar. Tapi apa? Pendengaran yang menyebabkan mereka itu menyambut seruan Rasul. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Namun Allah Ta'ala tahu bahwasanya di dalam jiwa mereka tidak ada kebaikan orang kafir itu. Makanya Allah menetapkan seandainya Allah memperdengarkan mereka sekarang ini, menjadikan mereka mampu mendengar, niscaya mereka berpaling lagi. Tayyib. Wa hum mu'ridun, dalam keadaan mereka itu berpaling. Asal dari tawallau ini adalah tawallinya hati. Kemudian apa? Mu'ridun ini adalah i'radnya wajah. Jadi betul-betul lahir batinnya mereka memang berpaling karena karakternya buruk. Allah tahu itu. Allah tahu mereka buruk. Maka kalaupun dijadikan mereka mendengar, tetap mereka akan berpaling lagi. Kemudian akhbara bima lam yakun law kana kaifa yakun. Di sini Allah mengabarkan tentang apa yang tidak terjadi.
Seandainya hal itu terjadi, bagaimana terjadinya mereka? Tetap mereka akan berpaling. Baik. Mereka apa? Istahabul kufra alal iman. Memang lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. Allah tahu. Wa kadzalika qauluhu 'anil munafiqin. Demikian pula firman Allah Ta'ala tentang kaum munafikin, alladzina takhallafu an ghazwati Tabuk, yang tertinggal dari perang Tabuk. Walau aradul khurujal a'addu lahu uddah. Seandainya mereka ingin keluar, pastilah mereka sudah mempersiapkan untuk keluarnya mereka itu persiapan. Tapi memang mereka apa? Tidak mau bersiap-siap, mereka tidak ingin keluar gitu. Baik. Walakin karihallahum bi'asahum. Tapi kenapa mereka memang kenyataannya tidak bersiap-siap? Allah menakdirkan mereka memang tidak mau bersiap. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi Allah membenci bangkitnya mereka, bangkit dari rumah untuk ikut berangkat keluar. Fasabbatahum, maka Allah memperlambat mereka demi kemaslahatan kaum muslimin. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan ini adalah qaulun takdiri, yaitu apa? Takdir. Takdirnya apa? Duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Jadi Allah menakdirkan mereka tidak ikut berangkat, bukan kezaliman Allah, tapi Allah memang tahu mereka tidak ingin keluar. Dan sekalipun kalau keluar, mereka akan merugikan kaum muslimin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka keluar di tengah-tengah kalian, di tengah pasukan para sahabat, mereka tidak menambahi kalian kecuali kesialan. Lalu apa gunanya mereka berangkat? Alhamdulillah pasukan pun sudah banyak, 34.000 kurang lebih pasukan perang Tabuk. Musuh pun tidak berani menyambut keluar di dalam case tersebut, dalam perang itu. Keberangkatan orang munafikun, kaum muslimin tidak mendapatkan untung apa-apa, malah menambah kesialan. Wala awda'u khilalakum, mereka akan membuat kekacauan. Pasti mereka akan membuat kekacauan di sela-sela barisan kalian. Disebutkan dalam tafsirnya, maksudnya apa? Mereka maju duluan atau tiba-tiba mundur duluan dan seterusnya, sehingga barisan jadi kacau, terkacaukan. Sementara apa? Gerakan seseorang itu akan sangat berkesan kepada gerakan orang-orang di sampingnya, dan itu sering terjadi. Ketika orang sedang mengendap-endap mau menyerang musuh, tahu-tahu sebagian lari ke belakang. Jelas apa? Kita pikir, jangan-jangan memang musuh sudah tahu, makanya teman-teman mundur. Kita mundur aja lah. Akhirnya orang lain pun ikut terkacaukan. Atau tahu-tahu sebagian mereka lari ke depan. Kita mungkin, jangan-jangan komandan suruh lari ke depan. Cuma kita tak dengar, ikut aja. Akhirnya kacau urusannya. Jadi memang mereka ini memberikan kesan yang buruk di dalam pasukan. Maka Allah tidak ingin mereka ikut keluar. Ya baghunakumul fitnah. Mereka mencari fitnah untuk kalian, mencari kekacauan untuk kalian. Membuat kacau, bukan menambah kekuatan. Wa fikum samma'una lahum. Sementara di tengah-tengah kalian, di antara kalian ada orang yang suka mendengar ucapan mereka. Karena memang mereka pandai bicara, mereka adalah ahli orasi, ahli sastra dan sebagainya. Jangankan mereka, bahkan Nabi saja Allah Ta'ala telah berfirman, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau pasti mendengar ucapan mereka. Karena memang mereka adalah pandai bicara. Cuma apa? Rasul dapat bimbingan dari Allah. Sementara yang selain Rasul, boleh jadi apa? Dia akan senang untuk terpesongkan atau terkacaukan seperti dalam kisah perang Uhud. Maka demi keselamatan kaum muslimin, Allah Ta'ala jadikan orang munafikun memang tidak ikut. Qal huwa min hadzal bab. Ini masuk dalam bab itu. Yaitu Allah tahu seandainya munafikun waktu itu ikut perang Tabuk, niscaya yang terjadi adalah kecelakaan. Makanya Allah takdirkan mereka tidak perlu ikut saja. Ini menunjukkan pengetahuan Allah lengkap. Apa yang belum terjadi pun dia tahu. Kalau terjadi memang macam apa dia tahu. Tayyib, fahadhil mafasidul mutarattibatu ala khurujil munafiqin. Maka ini adalah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari keluarnya orang-orang munafikun, keluar untuk ikut perang. Ma'annaha lam taqa, padahal kerusakan tadi tidak terjadi. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi kalau mereka ikut keluar. Lakinnallaha alimaha, akan tetapi Allah mengetahui itu. Fakana min hikmatihi an mana'ahum minal khuruj. Maka termasuk dari hikmah Allah Ta'ala adalah dia menghalangi mereka dari keluar. Walaupun secara syariat mereka disuruh keluar, namun secara takdir Allah tidak menghendaki mereka keluar. Secara syariat mereka
Memang apa disuruh keluar, kalau tidak maka ini adalah kemaksiatan. Baik. Fasabbatahum. Kemudian Allah memperlambat mereka, menjadikan mereka berlambat-lambat. Li'alla tahsula hadhil mafasid, agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan ini. Kemudian al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari keimanan pada takdir adalah al-kitabah. Pencatatan, penulisan dari apa yang Allah ketahui tadi. Allah ketahui dan Allah inginkan sesuatu itu berlangsung. Al-imanu bil kitabah. Beriman kepada penulisan. Wa annallaha kataba kulli syai'in fil lauhil mahfuz, dan bahwasanya Allah mencatat segala sesuatu di dalam lauhul mahfuz, segala sesuatu yang memang Allah kehendaki untuk terjadi. Dan ilmu Allah jelas lebih luas dari itu. Tidak boleh kita bilang ilmu Allah hanya terbatasi pada apa yang tertulis di lauhul mahfuz. Bahkan ilmu Allah itu tahu segalanya, lengkap. Ilmu Allah lebih luas dari itu. Makanya dalam hadis nanti disebutkan enggak, yaitu apa? Sampai hari kiamat. Sementara ilmu Allah bukan hanya sampai hari kiamat, bahkan sampai bila-bila. Dia tahu apa saja yang akan terjadi. Cuma ini adalah terkait dengan apa yang dia takdirkan, nah dia tulis di situ. Az-zawati was-sifati wal af'al. Dohirnya adalah apa? Maf'ul bih ini ya. Maktuf kepada maf'ul bih. Wal af'ala wal harakati was sakanati wal arzaqa wal a'mal. Yaitu zat-zatnya. Tentang apa? Si fulan, atau mungkin juga apa? Para malaikat, demikian pula jin, demikian pula hewan. Kemudian sifat-sifatnya, masing-masingnya punya sifat demikian. Bahkan antar manusia sendiri sifatnya lain, antar hewan sendiri sifatnya lain-lain. Demikian pula apa? Jin sifatnya juga lain-lain, tanaman juga sifatnya lain-lain. Betapa terperincinya penulisan dalam lauhul mahfuz itu, kita tak mampu membayangkan. Demikian pula perbuatan-perbuatannya, yang ini akan berbuat demikian di menit kesekian, di saat yang sekian. Sementara orang yang kedua berbuat demikian. Orang aja entah berapa bilion manusia itu dari awal sampai akhir, berapa enggak tahu. Bilangannya tak terbayangkan. Belum lagi perbuatan para jin, belum lagi perbuatan para hewan, belum lagi perbuatan malaikat dan seterusnya. Tak terbayangkan bagaimana itu ditulis dalam lauhul mahfuz. Tapi ini ujian keimanan dan kita mengimani itu. Demikian pula gerakan-gerakannya, demikian pula sikap diamnya. Ternyata itu juga dicatat. Pada saat kesekian dia diam, dan pola diamnya adalah diam terbujurkah, atau diam duduk, atau diam bagaimana. Semuanya betul-betul terperinci, karena ayat-ayat menunjukkan penulisannya memang rinci sekali dalam lauhul mahfuz, tidak tertinggal sedikit pun. Thayyib, wal arzak, demikian pula rezeki-rezekinya. Ini juga tak terbayangkan, dalam satu saat saja kita punya berapa rezeki, tak terhitung itu. Kalau kita menghitung sampai 100, itu pun masih kurang. Rezeki yang terkait dengan pemeliharaan mata, terkait dengan pemeliharaan rambut, terkait dengan nafas, terkait dengan degup jantung. Berapa banyak kita nanti akan menghitung. Belum lagi kebahagiaan, belum lagi juga apa? Keceriaan, belum lagi juga tahu-tahu ada nasi lemak datang. Nah, kita tak tahu. Rezeki banyak sekali, tak terhitung itu. Kemudian wal a'mal, ini dohirnya adalah ataf mutaraddifain, a'mal dan af'al, amalan-amalannya apa aja. Kemudian wal akhlak, ya akhlak masing-masing mereka bagaimana. Was sa'adah, kebahagiaannya, demikian pula sebab-sebab kebahagiaan dan kadar kebahagiaannya. Jelas kebahagiaan kita dengan kebahagiaan Nabi lain tingkatannya, keberuntungannya lain. Wasyaqawah, demikian pula kecelakaan, sebab-sebabnya, kadarnya, polanya dan seterusnya. Wal faqra wal ghina, kefakiran, ini fakir atau miskin, kefakiran pun bertingkat-tingkat. Dan demikian pula ghina, kekayaan juga bertingkat-tingkat. Wal i'zaz, pemuliaan, wal idlal, penghinaan, wal hayata wal maut, kehidupan dan kematian. Ini sendiri lain-lain, ini hidup, ini mati, yang ini matinya dengan sebab ini, yang itu sebabnya lain, yang ini matinya adalah dilanggar apa, yang itu bukan dilanggar apa namun jatuh, atau sama-sama dilanggar namun yang melanggar begini. Betul-betul perincian yang tak terbayangkan. Tayyib, hatal ajza wal kais. Hatta di sini dohirnya adalah apa? Adalah harfu ataf saja ya, maka dia tidak mencerkan. Sampai bahkan ajiz, yaitu apa? Ketidakmampuan menggauli istri. Wal kais, yaitu apa? Kemampuan menggauli istri. Ini semua sudah masuk dalam takdir. Tayyib. Nah, kalau ada yang protes tinggal apa? Suaminya bilang, ini udah takdir lah, kita sudah usaha lah. Tinggal bilang gitu. Yang penting usaha. Fa kullu syai'in maktub, maka segalanya itu sudah tertulis. Tayyib.
Di Indonesia ada, kasihan sebagian keluarga yang diejek sama tetangga yang jahat sekali, tetangganya orang awam, diejek-ejek. Dikatakan apa? Ini anjing dan kucing aja punya keturunan, kenapa yang itu tak punya? Memangnya punya anak itu pakai printer, wah, asal di printnya. Itu takdir dari Allah. Kita istilahnya manusia itu hanya berusaha, dan sebagian nyalahkan perempuannya terus. Memangnya anak itu hanya perempuan yang memproduk, laki-laki ada usaha. Baik. Kalau perempuan usaha sementara laki-lakinya tak usaha, nggak mungkin itu terbentuk. Baik. Kita bukan siput sendirian boleh mengeluarkan anak. Demikian pula beberapa jenis hewan itu. Baik. Jadi nggak boleh egois, yang ini menyalahkan yang itu menyalahkan yang ini, tanpa mengetahui bahwasanya ini adalah perlu kerjasama, dan di atas itu semua ada takdir Allah Ta'ala. Akhirnya banyak perceraian dengan sebab itu. Gara-gara apa? Dengar ucapan tetangga, kemudian yang satu menyalahkan yang lain. Walaupun nggak berarti kemudian yang lain menyalahkan yang ini. Tapi akhirnya timbul perceraian. Ka qaulillahi ta'ala, ini tadi, fa wadalla ala hadhil martabah adillah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tingkatan ini tentang masalah ilmu. Baik, ka qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu ada di sebuah kitab. Nah, ini yang dibahas. Walaupun ayat ini terkait dengan dua sekaligus ya. Masalah ilmu yang sempurna, karena ma di sini adalah bersifat umum. Kemudian apa? Penulisan. Itu semua ada dalam sebuah kitab. Saking besarnya kitab itu dan saking hebatnya sampai didatangkan dengan pola nakiroh. Kita tidak mampu untuk menggambarkan kaifiat kitab tersebut. Sehingga apa? Dibentuk dengan pola nakiroh, litakzim wa tafkhim, membesarkan dan mengagungkan kitab itu. Wal muradu bil kitab al-lauhul mahfuz. Yang dimaksudkan dengan kitab tersebut adalah lauh. Asal dari lauh adalah papan. Biasanya adalah terbuat dari kayu lauh itu. Walaupun kemudian apa? Kalau zaman sekarang orang Arab menamakan sesuatu yang lebar itu dinamakan lauh. Baik itu terbuat dari kayu ataupun terbuat dari plastik atau besi dan sebagainya. Al-mahfuz, yang terpelihara. Terpelihara karena apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, yaitu malaikat. Setan tak mampu datang ke situ. Wa qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada sesuatu pun, maknanya di sini adalah ma'nafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa berupa satu musibah pun. Baik, asalnya adalah ma'asaba musibatun. Namun apa dikasih min sebagai taukidun nafi. Nafi untuk nanti apa? Diisbatkan. Betul-betul tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi ataupun pada diri kalian kecuali dia sudah ada dalam sebuah kitab. Baik. Padahal musibah itu banyak sekali dalam sehari, apa aja yang menimpa kita, baik kebaikan ataupun keburukan. Belum lagi orang kedua, orang ketiga. Betul-betul bagaimana itu tertulis di dalam kitab itu semuanya. Kitab yang sangat agung sekali. Ay al-lauhul mahfuz, yaitu lauhul mahfuz. Wa qala ta'ala, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Dan demi kebesaran kami, sungguh kami telah mencatat, menuliskan di dalam Zabur. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama maksudnya ya Zabur yang itu, yaitu apa? Zaburnya Nabi Dawud. Cuma apa? Penafsiran yang lain lebih kuat. Kenapa? Karena kalau Zabur yang dimaksudkan adalah kitabnya Nabi Dawud, berarti zikir itu yang punya siapa? Sementara mim ba'di dzikri, setelah datangnya az-zikr. Padahal kita tahu Zaburnya Nabi Dawud sebelum apa? Al-Qur'an. Berarti apa? Zabur di sini lebih umum dari itu. Asal dari Zabur maknanya adalah kitab. Az-Zubur artinya al-kutub. Zabur kitab. Sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab itu, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Mim ba'di dzikri, setelah penyebutan ini. Ada beberapa kemungkinan apa makna zikir tersebut. Ada yang mengatakan yaitu setelah diceritakannya masalah ini. Atau maksudnya adalah setelah turunnya Al-Qur'an memang, namun apa? Di dalamnya ada berita bahwasanya di dalam Lauhul Mahfuz itu ada perkara tadi, yaitu apa? Semuanya telah tertulis. Atau yang diceritakan setelah ini nanti apa yang tertulis. Jadi setelah turunnya Al-Qur'an, maka di dalamnya disebutkan bahwasanya di dalam Lauhul Mahfuz ada ketetapan yang bagus. Apa itu?
annal arda yarisuha ibadiyas solihun, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh para hambaku yang solih. Baik itu di masa lampau ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, ataupun di masa yang akhir-akhir nanti, kemenangan yang terbesar itu. Intinya apa? Semuanya telah tertulis di dalam kitab induk. Fadzikru fi hadhil ayah huwal lahul mahfuz. Maka zikir di dalam ayat ini adalah lahul mahfuz. Qala alaihi salatu wassalam wa kataba fi dzikri kulla syai'. Dan Allah telah mencatat di dalam kitab az-zikr, yaitu apa? Lahul mahfuz, segala sesuatu. Baik, berarti zahirnya apa? Az-zabur itu nanti tadi bilang apa? Az-zikr. Baik, kecuali karena apa? Pendapat pertama mereka kuat juga, yaitu apa? Az-zikr ini adalah lauhul mahfuz, kemudian ketetapan itu dicatat di dalam kitab-kitabnya para nabi. Di antaranya adalah Zabur yang dimaksudkan adalah kitabnya Nabi Dawud. Yang lain mengatakan tidak harus Nabi Dawud, seluruh kitab suci telah memberikan kabar gembira itu. Orang yang beriman itu telah dijamin dia akan menang. Saya beriman dan ikut Rasul. Berarti Az-Zabur di sini alnya adalah yaitu apa? Al-jinsiyah, jenis kitab suci. Maka az-zikrnya adalah lauhul mahfuz. Setelah penulisan dalam lauhul mahfuz, maka ketetapan ini diabadikan di dalam masing-masing kitab suci, bahwasanya orang-orang yang soleh itu akan diberi kemenangan. Kemudian wa qala subhanahu wa ta'ala wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat dan kami pelihara, kami hafalkan, kami jaga. Ahsa punya banyak makna. Dan semuanya masuk di dalam apa yang sesuai dengan lauhul mahfuz, terpelihara, tercatat, terjaga dan sebagainya, terhafalkan di dalam kitab induk yang jelas. Walaupun untuk kita ini adalah sesuatu yang sifatnya ghaib karena kita tidak pernah melihat itu, namun apa? Dengan keimanan kita, maka apa? Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya kitab ini memang kitab induk. Maka dikatakan mubin. Mubin dalam artian yaitu apa? Dia jelas pada dirinya. Mubin bimakna bayin. Yang lain menafsirkan mubin bimakna apa itu? Mubayyin. Kalau tadi bayin yaitu dia sendiri jelas, tidak ada keraguan tentang adanya kitab ini. Kemudian yang kedua adalah mubayyin, dia telah menerangkan dan memperinci segalanya di situ. Yang lain mengatakan mubin dari apa? Makna mubayyan, telah dijelaskan secara dan diperinci. Perinciannya di mana? Yaitu di dalam catatan para malaikat. Dalam apa itu? Takdir sanawi. Dalam setiap tahun dalam satu tahun terjadi begini-begini. Itu perincian dari lauhul mahfuz. Demikian pula yang di malaikat rohim yang mencatat amalan setiap orang dan rezekinya dan seterusnya. Itu sebagai perincian dari yang di lauhul mahfuz dan seterusnya. Wal muradu bil imamil mubin al-lauhul mahfuz. Yang dimaksudkan dengan kitab induk yang jelas adalah lauhul mahfuz. Imam dikatakan imam karena dari al-um. Amma ya ummu, yaitu sebagai apa? Tempat kembali segalanya, semuanya kembali ke situ. Baik, ilahuna wallahu a'lam.